Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibatu Sofia dari S1 Pendidikan Tata Busana. Saya akan menjelaskan tentang kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki 3 aspek, yaitu aspek ontologis Pancasila, aspek epistemologis Pancasila, dan yang terakhir ada aspek aksiologis Pancasila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek ontologis. Nah, menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, kebenaran, atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Nah, secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila Pancasila. Di bidang ontologi ini juga menyelidiki tentang makna yang ada, eksistensi dan kebenaran manusia, benda, alam semesta, dan metafisika. Karena secara ontologis penyelidikan Pancasila sebagai filsafat itu dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila Pancasila, maka yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bahwa Tuhan adalah prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada manusia monopluralis. Yang ketiga, hakikat dari sila persatuan terletak pada semangat kebangsaan. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Dan terakhir, yang kelima, hakikat sila keadilan terletak dalam 3 aspek, yaitu yang pertama, keadilan distributif. Yang dimaksud adalah membagi dari negara ke warga negara. Yang kedua adalah keadilan legal. Maksudnya kewajiban warga negara kepada negara. Dan yang ketiga ada keadilan komutatif. Artinya keadilan antara sesama warga negara. Nah, dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Selanjutnya, yang kedua ada aspek epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, validitas, dan hakikat ilmu pengetahuan. Epistemologis ini juga mengkaji tentang hakikat dan wilayah pengetahuan, membahas berbagai hal-hal tentang pengetahuan seperti batas, sumber, serta kebenaran suatu pengetahuan. Menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu yang pertama, tentang sumber pengetahuan manusia. Maha sumber ialah Tuhan yang menciptakan kepribadian manusia dengan martabat dan potensi unik yang tinggi, menghayati kesemestaan, nilai agama, dan ketuhanan. Dan yang kedua, ada tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. Epistemologi ini pada sila pertama mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini sebagai tingkat kebenaran yang tinggi yang harus diakui oleh setiap manusia. Sila kedua, manusia pada hakikatnya berkedudukan dan kodratnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, 4 dan 5 mengakui kebenaran konsensus terutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia. Yang ketiga, tentang watak pengetahuan manusia. Watak pengetahuan manusia ini bersumber pada ketuhanan yang ditransformasikan kepada diri sendiri dengan epistemologi Pancasila yang mengakui kebenaran Tuhan itu ada dan kebenaran terhadap wahyu serta potensi diri. Nah, dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya sama dengan dasar ontologisnya. Maka, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasar tentang hakikat manusia. Dan yang terakhir ada aspek aksiologi. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriterian nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki pengertian, jenis, tingkatan, sumber, dan hakikat nilai. Secara aksiologis,
bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila atau subscriber of value Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Dalam filsafat Pancasila ada 3 tingkatan nilai, yaitu yang pertama, nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar. Nah, nilai-nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua, ada nilai instrumental, adalah nilai yang terbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, ada nilai praksis, adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nah, nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral yang merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari penjelasan di atas, pengakuan, penerimaan, dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dari sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia, sehingga mencerminkan sifat khas sebagai manusia Indonesia. Sekian dari penjelasan saya mengenai kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Semoga bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.